Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavo Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan bagi kita terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-57. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Engkau adalah firman yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau memberikan kami hikmat, agar lewat kebenaran firman ini dapat menjadi pelita dalam setiap langkah kami, dan terang dalam setiap perjalanan hidup kami. Bersabdalah bagi kami Tuhan, kami sudah siap sedia mendengar kebenaran firman-Mu. Amin. Kejadian pasalnya yang ke-41 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-57. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 39 berkata, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Panea, serta memberikan Asnat, anak Potifar, imam Dion, kepadanya menjadi istri. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anak yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat
kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh. Sampai demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia kita semua yang mau membaca, mendengar, merenungkan, bahkan kita mau melakukan kebenaran firman itu dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom, para pendengar Klavos dimanapun kita berada. Dari kebenaran firman Tuhan kita di saat ini, Kejadian 41 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-57, maka saya memberikan suatu tema kecil dengan tema yang berbunyi berhikmat menghadapi masa sulit. Berhikmat menghadapi masa sulit. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari pendengar Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, Kejadian 41 ini menceritakan setelah dilupakan selama 2 tahun. Dalam keseluruhan pembacaan ini, setelah dilupakan selama 2 tahun, sewaktu Firaun mendapatkan mimpi yang ingin dijelaskan. Nah, teringat oleh seorang juru minum bahwa mereka pernah bermimpi dan ditafsirkan mimpi mereka itu seperti apa yang diperkatakan oleh seseorang yang menjelaskan apa arti mimpi itu. Nah, oleh sebab itu juru minum ini mereka memanggil Yusuf untuk juga dapat datang mau menjelaskan tentang apa yang menjadi mimpi daripada Raja Firaun ini. Maka oleh sebab itu dipanggillah Yusuf untuk dapat menjelaskan mimpi daripada Firaun ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Yusuf berkata Tuhan Allah ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan masa depan daripada negeri yang dipimpin oleh Raja Firaun. Tetapi juga di dalamnya ada sebuah pesan Allah yang mau menjelaskan bahwa ada masa depan Yusuf kepada orang yang bukan menjadi bangsa pilihan, yang tadi di mananya mimpi daripada Firaun ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, lewat Yusuf yang bersandar kepada Tuhan, Yusuf menyampaikan tentang kabar kesejahteraan yang berkaitan dengan semua orang. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, perlu kita ketahui bahwa 13 tahun yang dilewati oleh si Yusuf ini penuh dengan kesedihan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kefitnaan, dan penuh dengan penderitaan. Namun dengan sebuah ketaatan, dengan sebuah pengharapan yang sungguh kepada Tuhan, Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yusuf berubah menjadi hidup yang berkelimpahan sebagai penguasa di tanah Mesir. Dengan demikian sungguh kita dapat melihat pimpinan tangan Tuhan yang besar yang tidak pernah bersalah selalu ada bagi Yusuf dalam kehidupan selama Yusuf ada di Mesir. Banyak hal yang telah Yusuf lalui, banyak hal yang telah Yusuf lewati dalam setiap perjalanan Yusuf. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajar daripada kitab Kejadian, belajar daripada kisah seorang Yusuf. Hidup kita dalam dunia ini juga sama halnya dengan kehidupan Yusuf. Tidak ada penderitaan yang tidak mungkin tidak dapat kita lalui. Karena apa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Karena Tuhan tidak pernah menguji kehidupan kita melampaui batas kemampuan kita manusia. Jikalau kita mau berhasil dalam menghadapi segala penderitaan, jikalau kita mau berhasil dalam menghadapi segala kesulitan yang ada, pertama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dari kisah seorang Yusuf ini kita mau belajar. Yang pertama, alangkah indahnya apabila kita ingin selalu mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan
Dengan kata lain, kita harus selalu mempunyai hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita mau terus membangun hidup kita di dalam Tuhan, kita percaya kalau Yusuf boleh diberkati oleh Tuhan, saya pun percaya Bapak, Ibu, dan saya yang mau terus berpengharapan kepada Tuhan, yang terus bersandar kepada Tuhan, kita pun dapat menemukan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita harus selalu meninggikan Tuhan dan bukan meninggikan diri kita sendiri. Dalam artian, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa sering kali kita lupa dalam menghadapi kesulitan, kita terlebih dahulu mengandalkan kekuatan kita. Dalam menghadapi setiap persoalan, kita selalu mengandalkan kekuatan manusiawi dunia kita, tanpa kita mengandalkan siapakah yang memberi kekuatan itu kepada kita. Maka oleh sebab itu, jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan dalam hidup dan kehidupan. Bergaul karib dengan Tuhan, dan kita percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menaruh Tuhan sebagai posisi yang pertama, ketika kita menaruh Tuhan sebagai dasar yang kokoh dalam hidup kita, maka tentunya karya besar Tuhan akan senantiasa terjadi dalam hidup dan kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada waktu dan masanya. Ada waktu Tuhan, ada masa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau itu berkat kita, tidak akan pernah mungkin tertukar dengan orang lain. Karena berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, berkat itu pula tidak akan menjadi bagian atau milik daripada orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terakhir kita harus percaya bahwa di dalam persoalan kita, di dalam segala masalah kita, Tuhan pasti akan menyediakan jalan keluar yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita manusia. Maka lewat pengalaman Yusuf, bahkan sampai Yusuf harus menerima yang terbaik dari apa yang ia jalani, dari apa yang ia tekuni. Roh Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Dan saya percaya Bapak Ibu yang diberkati, lewat kebenaran firman Tuhan, kita mau selalu setia mengikuti Tuhan dalam segala hal. Kita tidak perlu khawatir akan perjalanan hidup kita yang sulit, karena Tuhan Immanuel selalu ada buat hidupmu dan hidupku. Tuhan mempunyai firman, Dia akan selalu memberkati kita, bahkan memberikan kita hikmat untuk dapat menghadapi setiap masa sulit yang silih berganti dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan Allah sajalah, Tuhan yang sebagai juru selamat dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, lewat kebenaran firman Tuhan kami benar-benar diingat, kami benar-benar diteguhkan akan sebuah iman percaya kami. Terkadang kami menjadi orang yang rapuh ketika kami diperhadapkan dengan berbagai persoalan kehidupan. Ketika banyak orang yang mencibir kami, terkadang kami menjadi orang yang sangat sensitif. Namun lewat kebenaran firman, kisah daripada seorang Yusuf memberikan suatu pelajaran yang sangat berarti untuk bagaimana kami mau terus membangun hidup kami di dalam Tuhan, bagaimana kami mau terus berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena dibalik daripada setiap masa sukar yang kami lalui, ada sejuta berkat Tuhan yang sudah Tuhan siapkan
di akhir daripada setiap perjuangan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Biarlah firman ini mau menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan, bahkan juga yang merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa bagi semua para pendengar Klafus dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati hidup dan kehidupan mereka dalam tugas pekerjaan pelayanan, dalam setiap pergumulan yang boleh mereka naikkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau sendingkan telinga-Mu yang penuh dengan pengasihan itu. Engkau mau sahuti apa yang menjadi doa dan gumul mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Hamba juga berdoa bagi semua para hamba-hamba Tuhan yang selalu Tuhan Engkau izinkan kami diberi kekuatan hikmat yang berasal daripada marifat sorgawi untuk kami dapat menyampaikan apa yang menjadi kabar keselamatan-Mu ini Bapa, apa yang menjadi kekuatan lewat kebenaran firman ini. Tuhan kiranya memberkati semua para hamba-hamba Tuhan dalam setiap langkah hidup mereka, dalam setiap pergumulan mereka, pekerjaan, kehidupan keluarga, diberkati dalam hari-hari hidup mereka. Semua anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk menjadi kru dalam channel Klafus Sukacita ini, Tuhan senantiasa memberkati, menyertai semua anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dalam pelayanan lewat channel Klafus Sukacita ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Semua hidup kerja kami bawa dan taruh di bawah kaki salib Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara, Tuhan turut campur tangan, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang terus berpengharapan di dalam Kristus. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.